Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, rahasia sholat yakni menghadap Allah sepenuh jiwa. Lalu bagaimana penjabarannya? Mari kita lihat video di bawah ini. Insya Allah, saudaraku, rahasia sholat yakni ruh dan intinya kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Artinya, ketika kita menghadap kiblat, dari wajah dan anggota kita tidak boleh menghadap yang lainnya. Sejatinya hati, jiwa, roh kita tidak boleh selain menghadap kepada Allah ketika kita sholat. Saudaraku, sholat ibarat peti yang tidak bisa dibuka melainkan dengan kunci. Di mana kuncinya? Kita menghadapkan sepenuh jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci rahasia tersebut tidak akan diberikan kecuali kepada mereka yang benar-benar menginginkan tujuan, bersungguh-sungguh untuk meraihnya. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 29 ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaanku dan benar-benar aku Allah kasih jalannya, dan aku Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi, kunci tersebut, kunci rahasia tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang mujahadah, yakni bersungguh-sungguh. Sebagaimana pepatah mengatakan, gelas yang penuh dengan airnya maka tidak akan bisa ditambahkan airnya atau isinya. Bagaimana solusinya? Maka isinya harus dikurangi. Begitu pula saat kita sholat, saudara saya, hati ini tidak akan mungkin meraih roh sholat ketika hati kita banyak kepikiran masalah dunia dan ataupun pekerjaan. Solusinya bagaimana? Totalitas melupakan hal tersebut. Insya Allah dengannya akan mudah cahaya sholat masuk ke hati dan dada akan menjadi lapang. Saudaraku, jadikan kiblat Ka'bah dari wajah dan anggota badan, dan jadikan kiblat Allah dari ruh, jiwa, hati kita. Oleh karenanya, sebesar kadar apapun penghadapan kita kepada Allah, maka demikian kadar penerimaan Allah terhadap diri kita, tidak kurang dan tidak lebih. Jika kalian berpaling, maka Allah pasti akan berpaling sesuai dengan kadar ketundukan kalian kepada Allah, sehingga Allah akan menundukkan kepada makhluknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada 3 praktek bagaimana menaklukkan sepenuh hati. Yang pertama, memperhatikan keadaan hati dengan cara menjaganya dari penyakit-penyakit syahwat, dari bisikan jahat, serta lintasan pikiran duniawi yang akan merusak pahala sholat dan mengurangi nilai sholat. Yang kedua, menghadapkan hati kepada Allah dengan mengagungkannya dan merasa selalu diawasinya. Jadikan action. Artinya bagaimana? Seakan-akan Allah mengetahui dan di depan kita. Bukankah Allah berfirman di dalam Quran surat ke-26 Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219? A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan mengetahui ketika antum akan sholat dan mengetahui gerakan-gerakanmu
dan perubahan-perubahan dalam sholat dan ketika sujud. Yakini ayat ini. Kemudian yang ketiga, menghadapkan hati kepada kandungan kalamullah dan mentadaburi setiap bacaan sholat sehingga memberikan haknya dengan menghadirkan hati dan kekusukan. Dengan mensempurnakan tiga hal di atas, berarti seseorang telah menegakkan sholat yang sesungguhnya, barulah ia meraih untuk memasuki dari kelezatan iman dan karunia robaniyah yang bernama kekusukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekali lagi kusuk, kita tidak bisa menciptakannya, namun kita hanya menjalaninya. Ya Allah, berikanlah sholat yang indah ini bagi hambamu yang hina dina. Demikian tayangan ini semoga bermanfaat, khususnya saya sendiri dan saudaraku yang melihat tayangan ini. Mari kita fastabiqul khairat tentang yang kaitan yang paling utama sholat, fa insyaallah. Demikian, tentunya kekurangan, tentunya kebodohan, kesalahan, itulah ana. Sekali lagi, ana bukan mubalek, bukan kiai, bukan ustadz. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Aku luada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.